Tadi di ayat 6 tadi dia bilang, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling. Kata mengatasi artinya mampu keluar dari persoalan, mampu keluar dari jalan keluar. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tidak ada orang yang bisa memberi jalan keluar yang pasti. Kalau orang bilang uang jalan pasti, hari ini kita lihat uang rasanya tidak pasti. Kalau tadinya kita bisa lihat, kalau dulu orang bilang uang itu berharga. Sekarang saudara lihat yang barang yang tidak berharga menjadi berharga. Masker yang dulu harga 2.000, sekarang harga berapa? Apa artinya? Bahwa apapun bisa berubah, tapi jalan keluar kita masih sama. Tuhan Yesus. Sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di Kota Kupang, khususnya seluruh umat Tuhan, khususnya orang-orang Kristen yang ada di Kota Kupang. Seperti janji saya bahwa setiap malam saya akan berbagi renungan firman Tuhan atau renungan malam untuk menyiapkan hati atau hidup kita supaya kita bisa tidur, atau sebelum kita beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat. Saya rindu memberkati kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah sekali lagi hari-hari ini hal-hal yang sedang kita gumuli bersama. Sekali lagi saya tahu masih tema yang sama, Corona. Corona sangat menakutkan, namun menurut saya bukan hanya Corona, ada banyak hal, ada banyak beban, pergumulan hidup kita tentunya, bukan sekedar Corona. Ada ekonomi, ada pergumulan ekonomi, ada pergumulan rumah tangga, ada pergumulan masa depan, ada pergumulan beban-beban hidup yang lain. Satu ayat firman Tuhan yang saya mau baca terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya hanya baca ayat yang ke-1. Bapak Ibu dengar, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Saya hanya baca ayat yang ke-1. Bapak Ibu dengar firman Allah berkata, dari Daud. Daud adalah seorang raja. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gentar. Sekali lagi saya baca Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, dari Raja Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gentar. Raja Daud menulis di dalam ayat yang ke-1 dari Mazmur 127, dia begitu yakin sehingga dia berkata, bila Tuhan ada, siapa yang aku harus takut? Dua kata yang dia gunakan. Siapa yang harus aku takut? Siapa yang aku harus gentar? Dua kata yang mewakili kita hari-hari ini, bukan? Ada hal-hal yang menggentarkan hidup kita. Persoalan, beban hidup. Ada hal-hal yang betul-betul menggentarkan dan menakutkan kita. Lebih spesial, lebih khusus sekali lagi. Hari ini ada virus corona yang sedang menakutkan, menggentarkan setiap orang atau banyak orang. Hari ini saya mendengar Amerika Amerika sekarang ada di dalam kondisi virus corona, kalau tidak salah nomor 1 setelah Cina. Kita berpikir tadi Cina, ternyata Amerika. Amerika yang begitu hebat dengan bidang kesehatannya, keuangannya, semua baik. Tapi lihat, tanpa Tuhan di dalamnya, dengar baik-baik. Tanpa Tuhan di dalamnya, ternyata hidup ini hanya menakutkan. Dengar baik-baik. Tanpa Tuhan, hidup hanya menakutkan. Tanpa Tuhan, hidup hanya membuat hidup ini makin gentar. Mengapa demikian? Itu sebabnya Alkitab saya suka di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menulis judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Ternyata kesimpulan saya sederhana. Cina yang begitu hebat dengan bidang medisnya, Amerika dengan bidang ekonomi, dan mungkin saja bidang kesehatan dengan hidup bersih luar biasa. Amerika justru pada peringkat pertama dengan virus corona. Apa maksud saya dalam firman Tuhan malam hari ini? Saya masih punya jawaban yang sama, bahwa dalam pergumulan yang menakutkan ini,
Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda. Tadi Pak juga saya mendengar berita bahwa corona bukan hanya kena atau mengena dengan orang-orang susah, orang-orang tertentu. Corona mengena sampai pada orang-orang elit. Pangeran Charles misalnya, yang merupakan orang yang ada dalam perlindungan khusus. Mungkin dia ada di dalam perlindungan khusus, maksudnya adalah para ahli medis pasti berada di sekeliling. Tapi mengapa seorang yang begitu terlindungi justru terkena virus corona? Berarti kesimpulan saya sederhana, kamar tidak bisa melindungi Anda. Dengar baik-baik, kamar Anda tidak bisa melindungi Anda. Rumah Anda pun tidak bisa melindungi Anda. Pekerjaan Anda tidak bisa melindungi Anda. Jabatan tidak bisa melindungi kita. Pendidikan tidak bisa melindungi kita. Dari jawaban Mazmur 127 atau 27 ini, 27 ayat 1 ini kita mendapati bahwa ternyata satu-satu perlindungan kita adalah Tuhan. Kamar bukan tempat perlindungan, rumah bukan tempat perlindungan. Mengapa Daud begitu yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya? Ketika saya coba merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 jawaban dari Mazmur 127 ayat 1-6. Pertama, Daud menyadari punya pengawal yang bisa menjaga, melindungi dia. Dia menganggap itu bukan jawaban. Dari ayat 1-6 saya mendapati ada 3 kunci mengapa Daud menyadari bahwa Tuhan satu-satunya yang membuat dia tidak takut dan gentar. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-1 tadi, Tuhan adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Jawaban pertama, Tuhan adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Mazmur 127 ayat 1 tadi dia bilang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gentar. Jadi Daud begitu yakin. Kenapa? Karena poin pertama, Tuhan adalah satu-satu jawaban dalam hidupnya. Waktu dia bertanya, siapa yang harus aku takut? Siapa yang harus aku gentar? Dia sendiri memberi jawaban, Tuhan. Karena itu Tuhan adalah satu-satu. Kalau keluargamu tidak bisa jadi jawaban, kalau uang sudah tidak bisa jadi jawaban, tidak lagi bisa jadi jawaban, kalau umur panjang tidak lagi bisa jawaban bagi persoalan hidup kita. Dengar, Tuhan masih satu-satu jawaban. Datanglah kepada Dia, berlututlah di bawah kaki Tuhan, karena saya percaya tidak ada persoalan yang terlalu luar biasa. Ada Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-6, Tuhan adalah satu-satunya sumber jalan keluar. Mengapa Daud tidak takut? Mengapa Daud tidak gentar dengan para musuhnya? Kalau kita mungkin tidak punya musuh, hari ini musuh kita corona, hari ini musuh kita masa depan, hari ini musuh kita sakit penyakit, hari ini musuh kita persoalan-persoalan dan beban-beban hidup yang luar biasa. Yang kedua kuncinya, Tuhan adalah satu-satunya sumber jalan. Katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekelilingku. Perhatikan kata maka sekarang dan juga kata mengatasi musuhku. Kata mengatasi artinya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Hari ini mungkin kita bingung, kita tidak tahu. Kau berkata apa pendeta? Saya punya banyak persoalan. Satu belum selesai, datang satu lagi. Satu belum selesai, datang satu lagi. Kadang-kadang saya sudah pikir jalan akal dan jalan keluar sudah tidak ada. Dari jawaban ini, Daud juga pernah menyadari. Pada waktu dia diserang musuh, dia bingung. Para pengawalnya tidak bisa menolongnya. Tapi di dalam ayat 6 sekali lagi dia bilang, maka sekarang tegaklah kepalaku. Kalau tadi mungkin dia sedikit gentar, sekarang justru dia bilang, kepalaku terangkat. Seolah-olah dia menemukan sebuah jawaban atau jalan keluar, sebuah jalan keluar yang luar biasa. Kata tadi di ayat 6 tadi dia bilang, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling. Kata mengatasi artinya mampu keluar dari persoalan, mampu keluar dari jalan keluar. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tidak ada orang yang bisa memberi jalan keluar yang pasti. Kalau orang bilang uang jalan pasti, hari ini kita lihat uang rasanya tidak pasti. Kalau tadinya kita bisa lihat, kalau dulu orang bilang uang itu berharga. Sekarang saudara lihat yang barang yang tidak berharga menjadi berharga. Masker yang dulu harga 2.000, sekarang harga berapa? Apa artinya? Bahwa apapun bisa berubah. Tapi jalan keluar kita masih sama. Tuhan Yesus. Apa menjadi persoalan saudara?
pada waktu saudara mau tidur malam hari, masihkah ada beban? Masih adakah hal-hal yang menurut Anda, Tuhan, saya capek, saya lelah, tidak ada jalan keluar? Datanglah pada Tuhan. Dia adalah hikmat yang akan memberi setiap kita jalan keluar yang terbaik. Dan yang terakhir, sebagai penutup renungan malam hari ini, Daud menyadari dia menang. Daud menyadari bahwa dia kuat. Daud menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak pernah takut dengan para musuh di sekelilingnya. Karena yang ketiga, kunci di dalam ayat Mazmur 27 ayat 1-6, khusus pada ayat yang ke-13. Tuhan adalah satu-satunya yang layak dipercaya. Sekali lagi, kunci terakhir daripada Daud adalah Tuhan adalah satu-satunya yang layak dipercayai. Ayat 13 saya baca, sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sekali lagi, ini ayat yang luar biasa. Sesungguhnya aku percaya, Mazmur 27 ayat 13 berkata, sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Hari ini corona seperti membuat hidup kita tidak baik. Hari ini corona membuat seperti hidup kita porak-poranda. Hari ini corona seperti membuat seluruh dunia hidupnya kurang baik. Tetapi justru Mazmur 23 khusus Daud melihat bahwa sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Saya melihat corona dari sisi yang positif. Yaitu pertama, corona telah memberikan kita dampak yang baik, dampak yang positif. Contoh, dulu kita makan, kita asal-asal kita makan. Hari ini kita bisa hidup bersih, kita cuci tangan sebelum makan. Apa artinya? Corona sendiri memberi kita pelajaran bahwa kita melihat kebaikan. Corona membuat kebaikan apa? Kebaikan yang lain, yang tadinya kita tidak bisa berdoa. Dengan corona, orang-orang mulai bergumul, orang-orang mulai ketakutan dan mereka mulai berdoa. Corona memberi kehidupan yang baik dari sisi yang lain. Apa maksud Tuhan? Tuhan izinkan persoalan-persoalan kita hadapi. Satu, sekali lagi kesimpulan saya masih sama, supaya kita belajar lebih percaya kepada Tuhan. Kalau selama ini kita percaya kepada uang, kepada jabatan, pangkat, kedudukan, nama besar, hari ini Tuhan harus mendapatkan tempat kepercayaan yang terbaik. Sekali lagi, waktu temanmu tidak bisa dipercayai, waktu sahabatmu tidak bisa dipercayai lagi, temanmu justru menjadi musuh, temanmu menjadi pecundang, temanmu menjadi penjilat yang menjatuhkan hidupmu, masih ada seorang pribadi yang layak dipercaya, Tuhan Yesus namanya. Malam hari ini, ketika engkau tidak lagi sadar atau engkau sadar bahwa tidak ada lagi orang yang layak dipercaya, malam ini Tuhan Yesus adalah jawaban yang pasti. Ibu Bapak, kiranya renungan malam hari ini sebagai penghantar untuk kita mempersiapkan diri kita untuk beristirahat. Kiranya renungan ini memberkati. Di ujung dari renungan ini saya ingin berdoa untuk kita. Kalau kita takut, kalau kita gentar, apapun, mungkin bukan corona, ada hal-hal lain yang menakutkan hidupmu, yang membuat engkau gentar hari-hari ini. Saya ajak malam hari ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berada, apapun persoalanmu, apapun beban hidupmu, apapun persoalanmu, saya tidak peduli. Kembali pada kesimpulan Daud tadi. Pertama, datanglah pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satu jawaban hidup kita. Yang kedua, Tuhan adalah satu-satu sumber jalan keluar. Dan yang terakhir, Tuhan adalah satu-satu yang layak dipercayai. Kalau Anda percaya itu, saya mau Anda tunduk kepala, dimanapun Anda berada, keluarga-keluarga, kumpulkan lagi sekali lagi di tempat tidur kah, atau engkau sudah siap di tempat tidur, siapkan hatimu, saya ingin berdoa. Jangan takut dengan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, yang engkau harus lakukan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, dan relakan hatimu kepada Tuhan, untuk diserahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah jalan keluar. Kalau saudara butuh doa, kalau saudara sakit, taruh tangan di dada dan saya akan berdoa. Kalau saudara punya beban, persoalan, saudara bisa taruh tangan di dada. Kalau saudara masih takut dengan corona, sekali lagi, saya percaya bahwa Tuhan tolong saudara. Angkat tangan saudara. Apapun pergumulan saudara, siapapun yang menonton video ini sebagai hamba Allah, saya masih punya keyakinan. Tadi dikatakan ayat 13, kami akan lihat hari-hari yang baik di dalam jalan-jalan hidup orang yang hidup. Saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan ini terjadi, karena Tuhan ingin kita melihat hari-hari kita baik. Besok kita akan bangun dengan keadaan baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan lihat ada orang-orang yang sedang menonton live di dalam acara renungan malam sebelum kami tidur malam. Hamba berdoa, kalau mereka masih ada dalam ketakutan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan atau pulihkan mereka. Angkat rasa takut itu, ganti dengan rasa sukacita, ganti dengan rasa
bebas dari hal-hal yang meragukan atau menakutkan, kecemasan. Sebab Engkau berkata, Engkau satu-satu jawaban hidup. Kalau Daud begitu yakin dan dia tidak gentar dengan para musuh, kami harusnya juga tidak gentar dengan apapun persoalan kami yang ada di sekeliling kami. Mau penyakit, mau persoalan, mau beban hidup. Karena kami masih punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan Yesus, malam akan menjadi bagian kami untuk kami beristirahat. Besok kami akan bangun beribadah. Ada yang ke gereja mungkin, tapi lebih banyak menggunakan live streaming online. Tuhan, kami berdoa, kami sendiri besok akan mulai tepat jam 8 untuk live streaming dan ibadah. Tuhan memberkati. Namun sebelum kami tidur malam hari ini, Tuhan peluk kami Tuhan. Tuhan peluk erat kami semua malam ini. Kami bersama suami, kami bersama istri, kami bersama anak-anak. Dimanapun kami berada, Tuhan peluk kami. Kalau kami ada di negara-negara lain, sekali lagi para saudara-saudara kami TKW, TKI yang ada di negara lain, yang mungkin justru di negara itu sedang puncak-puncaknya virus corona berkembang dan mereka sangat ketakutan. Malam ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Ada orang-orang yang sedang bergumul untuk mendapatkan anak, Tuhan. Mungkin itu menjadi ketakutan. Mungkinkah saya mempunyai seorang anak? Malam hari ini sebagai hamba Allah, hamba bukan pembuat mujizat, tapi hamba percaya kepada Allah yang membuat mujizat. Jamah dan dengar doa setiap orang yang merindukan mendapatkan seorang anak. Bagi rumah tangga yang sedang punya persoalan, Tuhan tolong, Tuhan dengar. Kalau ada ibu-ibu, ada istri-istri yang menangis karena ada sebuah pergumulan beban untuk hidup dan keluarganya, yang sedang berada pada ujung tanduk, yang benar-benar membuat dia tak berdaya. Tuhan Yesus tolong. Kalau ada orang-orang yang putus asa kan tidak ada jalan keluar, Engkau harus jadi jawaban bagi mereka malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati setiap kami. Kami mau berdoa untuk seluruh jajaran pada provinsi NTT, khusus seluruh pulau yang ada di NTT, Rote, Sabu, Alor, Flores, Tuhan Yesus, Semaur, Sabu, semuanya Tuhan jaga. Pulau Timur, siapapun yang ada di kota ini, siapapun yang ada di negeri ini, siapapun yang ada di NTT ini, Tuhan Yesus malam ini jaga kami, lindungi kami. Corona bisa berada di sekeliling kami. Kami percaya, kami berserah kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan nyata atas kami. Kami tidak takut apapun yang ada di sekeliling kami karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ada yang sakit, baik yang sakit biasa atau sakit demam atau demam berdarah atau sedang ada dalam masa-masa yang disebut ODP, bahkan yang terkena virus sekalipun, kalaupun mereka menyaksikan program ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan mereka. Engkau jadi jawaban bagi mereka, Engkau jadi jalan keluar bagi mereka. Para medis yang sedang mengerjakan hal-hal luar biasa, menolong orang-orang sakit ini, hamba tahu mereka cukup berisiko. Doa kami Tuhan, perlindungan spesial khusus atas orang-orang, para dokter, para medis, para bidan, siapapun yang sedang ada di rumah sakit. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, sembuhkan, pulihkan mereka. Taruh harapan-harapan dalam diri mereka bahwa masih ada Tuhan, masih ada Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali, berkati seluruh keluarga yang ada di kota ini. Kami ingin dengar kesaksian bahwa Allah sumber pertolongan dan perlindungan kami. Bagi mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam telah menjadi bagian kami untuk kami beristirahat. Siapapun kami Tuhan, mereka yang sedang menangis diam-diam ketika dengar program ini. Mungkin mereka di rumah, mereka sedang menangis, mereka sedang menderita, mereka sedang ada dalam persoalan yang sangat rumit, bahkan membuat mereka putus asa. Doa hamba, Tuhan tolong. Mereka yang sedang cari pekerjaan, Tuhan memberkati. Puji namamu Bapa. Ini hidup kami. Sekali lagi kami mau tidur. Sekali lagi peluk kami dalam damai Tuhan, supaya kami tidur tenang. Seperti kata firman Allah, hanya dekat Allah kami tenang, sebab daripadamu datang keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita berpisah untuk program kita Renungan Malam hari yang ketiga ini, saya meminta kepada seluruh kita, malam ini kita dapat beristirahat dengan baik, jangan lelah, karena salah satu bentuk imun yang kuat adalah beristirahat dengan baik. Karena itu jangan terlalu larut tidur malam, bangun besok pagi untuk kita beribadah. Khusus kami Gereja Sidin Jemaat Allah GSJ Nazaret, Tofa, Kota Kupang,
Kami tidak beribadah di gereja. Kami mengikuti anjuran pemerintah karena kami menyadari dampak daripada pertemuan-pertemuan sangat luar biasa. Permintaan saya sekali lagi kepada warga di mana kota Kupang berada, warga kota Kupang, lebih baik jangan adakan pertemuan-pertemuan yang tidak berguna, apalagi di malam-malam hari. Karena kita sedang tidak membantu orang-orang yang sedang berada di garda depan. Kita membantu mereka dengan cara sederhana, kita tetap tinggal. Ibadah saya sendiri, saya dengan keluarga besok akan di dalam rumah, kami streaming untuk memberkati banyak orang. Yang terakhir, seluruh jemaat Gereja Sidin Jemaat Allah Nazaret, GSI Nazaret, saya ingatkan sekali lagi, bangun jam 7 atau paling lambat jam 7 Anda bangun dan berdoa, lalu mandi, 7:30, atur kursi seperti di gereja. Jadi ikuti seluruh seperti kita ada di gereja. Ibu Gembala akan memimpin pujian besok dan saya akan menyampaikan renungan khotbah dari rumah saya sendiri, dari rumah Gembala. Dan saudara atur kursi dari malam ini, atur anak-anak supaya besok diatur jarak kursi antara satu dengan yang lain, 1 meter atau 1,5 meter. Lalu duduk di situ, pasang HP atau laptop. Kalau ada speaker aktif supaya kelihatan lebih alami, maka menggunakan speaker aktif yang besar lebih bagus supaya benar-benar merasakan psikologinya di dalam sebuah gedung gereja. Sekali lagi, siapkan hati saudara, bangunkan anak-anakmu dan istrimu besok pagi, bangunkan keluargamu untuk live streaming bersama gembalamu. Dan saya percaya besok walaupun kita berpisah ya satu dengan yang lain, tapi kita yakin kita satu roh, kita sedang ada dalam hadirat Tuhan yang sama. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Pesan saya, jangan pernah takut apapun, termasuk corona, apapun, bukan corona saja, setiap beban hidup. Yakinlah, kita masih ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kita, bukan siapa-siapa yang memimpin kita. Sekali lagi pesan saya, tidurlah dalam damai Tuhan karena kita sudah berdoa. Dan saya percaya Allah sedang memeluk saudara malam hari. Allah sedang memeluk istrimu, Allah sedang memeluk anak-anakmu, Allah sedang memeluk suamimu, Allah sedang memeluk seluruh keluargamu. Tidurlah dalam damai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jika Anda menyukai video kami, tolong tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda lonceng agar Anda bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Tuhan Yesus memberkati.